Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Meo Prapol. Nah, di video kali ini aku akan bikin Q&A lagi. Kenapa Q&A lagi? Karena dalam seminggu terakhir banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kalau aku akan menjawab beberapa pertanyaan itu di video berikut ini. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like, share, and comment. Ini dia videonya, check it out. Oke, pertanyaan pertama yaitu kenapa aksi jadi slime ketika desain di app Game Battle dan tidak dapat dimainkan? Jawabannya karena di sistem hanya terbaca aksi yang ke 999. Nah, ketika aksi kalian ID-nya sudah mencapai angka 1 juta, maka dianggap bug oleh server dan itu jadi slime di app Game Battle. Nah, untuk bug ini akan diperbaiki oleh tim dalam minggu ini, dan mungkin hari ini tuh ada maintenance dan mungkin bisa jadi bug tersebut yang juga diperbaiki. So, tunggu aja ya. Oke, pertanyaan kedua, kenapa kalau buka gamenya selalu minta untuk login ke Mavis Hub? Jawabannya sekitar 4 hari yang lalu itu ada announcement dari Axie Infinity di mana kita harus meng-logout dulu akun dashboard kita, lalu login kembali dengan menggunakan email dan password bagi pengguna Android, dan kalau pengguna laptop masih bisa pakai MetaMask. Lalu ngambil kode QR yang baru untuk di-scan kembali di app Game Battle. Tapi misalnya kalian gak logout dulu, lalu kalian ngambil aja kode QR-nya, lalu kalian masukin, itu tetap akan muncul pemberitahuan login kembali di Mavis Hub. So, jangan lupa logout dulu ya, baru login kembali. Oke, pertanyaan ketiga yaitu apa sih perbedaan aksi floor, aksi murah, dan juga aksi yang mahal? Nah, jawabannya yaitu kalau aksi floor itu kan bahasa Indonesianya adalah dasar. Berarti dia jual yang paling dasar. Ketika kalian masuk di marketplace, itu harga paling di atas atau yang paling pertama muncul itu namanya aksi floor. Dan biasanya aksi floor itu susah digunakan atau tidak bagus digunakan saat main di arena maupun di adventure. Oke, sedangkan aksi murah belum tentu dia floor, dan kadang itu ada yang salah jual. Misalnya aksinya berkualitas tapi dia nggak tahu dan dia jual di harga murah karena mungkin butuh uang atau lagi kepepet atau gimana, jadi jual aksinya dengan harga yang murah. Kadang ada aksi murah yang berkualitas, namun ada juga yang tidak berkualitas. Sedangkan aksi mahal itu sudah pasti karena pureness-nya, karena kualitas kartunya. Seperti aksi saya yang ini nih, ini partsnya bagus, kartunya dan aksinya pun berkualitas. Dan ini tuh harganya lumayan mahal ya, standarnya sekitar 5 jutaan lah. Oke, pertanyaan keempat yaitu hal-hal apa saja yang mempengaruhi harga aksi? Nah, jawabannya dalam membeli aksi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Seperti 1. Kartunya, 2. Parts, 3. Jenis, dan 4 adalah count breed-nya. Nah, dan sejauh ini menurut data penjualan, aksi termahal yang paling sering dibeli itu adalah aksi akustik atau ikan, karena dia punya beberapa keunggulan, seperti dia punya kartu yang goldfish atau koi penambah kecepatan, dan minimal 4 kali dipukul oleh aksi bird tanpa kritikal baru bisa mati. Oke, next question yaitu gimana sih cara membedakan aksi berkualitas dan tidak berkualitas?
Nah, jawabannya untuk aksi yang tidak berkualitas versi saya ya. Pertama, partsnya tercampur aduk. Ada parts akustik, bird, plant, reptil, udah kayak gado-gado. Dan itu pasti dijual di harga floor karena ya tidak berkualitas. Karena semakin hancur gennya, semakin tercampur partsnya, maka otomatis makin tidak berkualitas. Next, dari segi kartu. Nah, kartunya itu tidak mendukung, seperti kartu eteknya yang terlalu kecil atau shieldnya yang kecil atau bahkan dua-duanya kecil. Nah, yang seperti ini nih biasanya anak gamers itu jauh lebih paham ya. Nah, sedangkan aksi yang berkualitas itu sudah pasti yang pertama karena tingkat kemurnian aksinya. Kenapa? Karena aksi yang murni itu dia memberikan 15% damage kepada lawan. Dan yang kedua itu dilihat dari segi kartu, meski aksinya itu tidak murni, tapi dia punya kartu yang mendukung. Misal campuran antara ikan dan beast dengan perpaduan kartu yaitu Ronin, Nutcracker, Goldfish, dan Navaga. Namun tetap ada minusnya ya, karena aksi yang sudah tercampur partsnya itu dia tidak memberikan efek 15% damage kepada lawan. Dan aku juga nggak tahu ya aksi seperti itu ada atau enggak. Aksi yang tercampur kartunya Ronin dengan Nutcracker dengan Goldfish dan Navaga jadi di satu aksi. Oke, next question. Ini juga yang paling sering banget ditanyakan, yaitu kapan sih balik modal? Secara gitu harga aksi yang semakin hari semakin mahal. Dan pasti banyak banget yang mikir beli aksi itu udah kayak beli motor. Cuman kalau motor itu kita masih bisa pakai, masih bisa dibawa jalan-jalan, dikendarai gitu. Sedangkan kalau aksi ya hanya bisa dimainin, nggak bisa diapa-apain gitu ya kan. Jadi otomatis ini tuh pertanyaan yang paling banget meresahkan bagi para calon pembeli atau calon pemain. Nah, jawabannya kalau aku pribadi itu aku tuh cari kesenangan gitu. Jadi ketika aku mendapatkan kesenangan dari sesuatu yang aku punya, berarti aku udah balik modal. Maksudnya adalah secara psikologisnya gitu. Nah, makanya sangat disarankan kalau mau beli jangan pakai uang pinjaman, lebih baik pakai uang sendiri. Karena ketika kalian senang itu udah anugerah yang luar biasa. Tapi kalau pakai uang pinjaman ya biasanya meskipun senang kita masih tetap tertekan karena memikirkan uangnya harus kembali. Ya kayak gitulah. Nah, bagi kalian calon pemula, calon pemain yang memikirkan hal ini, yang bertanya-tanya, nah seperti yang sudah aku bilang di video Q&A part 3, bahwa harga aksi itu tergantung dari pergerakan harga ETH dan juga tergantung dari harga market. Intinya harganya itu naik turun. Jadi kalian tuh harus benar-benar paham dulu bahwa harga aksi ataupun harga SLP itu tidak selalu stabil. Jadi mari kita hitung secara kasarnya saja. Misalnya kalian beli aksi untuk sekarang itu yang standar bagus di Arena dan di Accenture itu paling minimal adalah sekitar 14 juta. Dengan harga SLP itu adalah 1.900. Nah, sehari kalian itu paling minimal adalah bisa mengumpulkan SLP sebanyak 150 SLP. Kita kali 30 hari berarti kalian bisa mengumpulkan SLP dalam sebulan itu sekitar 4.500. Nah, dari 4.500 ini kita kali harga SLP yaitu 1.900 tadi. Maka sebulan kalian bisa menghasilkan sebanyak 8.550.000 rupiah. Oke, itu hitungan kasarnya dengan pertimbangan harga SLP stabil di harga 1.900 selama sebulan. Namun
Sehari paling minim itu adalah 150 SLP. Tapi biasanya kalian itu bisa mendapatkan SLP tambahan ketika kalian menang di arena. Jadi sebulan ya bisalah lebih dari 4.500. Untuk aksi saya yang saya gunain ini itu satu bulan bisa 4.700 sampai 5.000 SLP. Jadi bisa balik modal itu antara 1,5 bulan sampai 3 bulan. Dan menurut saya itu sangat-sangat worth it. Oke, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sering sekali muncul di minggu ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.